Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Tak terasa sudah memasuki match day 9 turnamen Global Chess League ini kawan. Di match day 9 tadi malam memainkan 4 match play sekaligus. Diawali match 23 mempertemukan timnya MVL berhadapan dengan timnya Jan Christoph Duda. Tim MVL kalah telak kawan dengan skor 3-12, tak memetik satu kemenangan pun. 3 kemenangan didapat oleh timnya Jan Christoph Duda ini dari permainan Dubov, Kostenuk, dan Polina Suvalova. Dan di match 24 kawan mempertemukan timnya Levon Aronian berhadapan dengan tim Magnus Carlsen. Tim Levon ini kawan mampu menggebuk tim Magnus Carlsen dengan skor yang terbilang juga cukup tipis 10-8. Sama-sama memetik kemenangan kawan, tapi sayangnya tim Magnus Carlsen ini memetik kemenangan saat pegang putih dari permainannya Gukesh dan juga permainannya Pragnananda. Sedangkan Magnus Carlsen sendiri kalah oleh Levon Aronian dan Levon menang pegang hitam kawan mendapatkan skor yang lebih tinggi ketimbang saat pegang putih, dan satu kemenangan yang lain didapat oleh Wei mengalahkan Arjun Erigasi. Di match 25 berikutnya ada tim Visi Anand berhadapan dengan tim MVL kawan. Tim Visi Anand ini kalah telak juga oleh tim MVL dengan skor 4-10. Dan di partai berikutnya di match 26 kawan mempertemukan timnya Iani Punyaji berhadapan dengan tim Levon Aronian. Tim Levon Aronian unggul tipis dengan skor 9-10. Dan sampai match D9 ini kawan, pimpinan klasemen masih dipegang oleh 3 tim utama. Timnya Visi Anand sama dengan timnya Magnus Carlsen dan ada timnya Levon kawan. Cuma di sini tim Magnus Carlsen ini menyimpan 1 game kawan. Mereka hanya bermain 8 game saja, sedangkan timnya Visi Anand ini bermain 9 game dan timnya Levon sudah bermain 9 game. Dan posisi berikutnya tempat keempat ditempati oleh tim MVL, posisi kelima ditempati oleh timnya Jan Christoph Duda, dan posisi buncit ditempati oleh timnya Iani Punyaji. Dan untuk game yang akan kita ulas ini tidak lengkap kalau kita tidak melihat permainan Magnus Carlsen kawan saat berhadapan dengan tim Levon Aronian pada papan 1. Langsung saja kita ke papan analisisnya. Pada pertemuan pertama mereka bermain imbang rematch, giliran Carlsen yang sekarang pegang putih mengawali dengan Nimzo Larsen attack dengan pion B3. Pion D5 variasi klasikal pilihan Levon Aronian, tentu saja gajah B2, kuda F6, kuda F3, gajah G4 lanjut Levon ingin bertukar untuk merusak pion putih bertumpuk nanti di lajur F kawan. Carlsen bermain dengan pion E3, buka akses menteri menjaga kuda, dan di sini pion E6 lanjut Levon, perkuat rantai pionnya, juga berikan akses bagi gajah segera keluar. Rokade di langkah berikutnya ada pion H3, gajah mundur ke peta H5, dan Carlsen tidak mengejar dengan pion G4. Kontrol petak terang terlebih dahulu kawan dengan pion D3 agar terhindar dari aktivitas kuda ataupun aktivitas semacam ini. Jika kalian ingin mengejar gajah ini dengan pion G4, gajah mundur kalian kejar lagi agar tidak menjadi masalah di diagonal ini kawan. Di sini gajah masih bisa lari ke peta E4 serang benteng, mungkin bisa kalian blokade dengan pion F3. Masalahnya juga ada ancaman discover tadi kawan, kuda bisa bergerak ataupun gajah bergerak ke peta D6 memberikan ancaman skak di sini untuk mendapatkan kuda menawarkan pertukaran dengan gajah terang. Tentu permainan seperti ini akan menguntungkan hitam kawan. Perwiranya akan lebih cepat aktif nanti. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memilih dengan langkah pion D3 terlebih dahulu. Opsi yang lain adalah menempatkan kuda berkembang ke peta D2. Tak perlu lagi khawatir memblokade di diagonal gelap ini bagi gajahnya kawan. Nanti bisa berkembang ke peta D2. Jadi gajah tetap aktif mengawasi peta gelap. Pion H6 berikan ruang bagi gajahnya mundur jika ada serangan kawan. Pion G4, gajah G6, kuda E5, gajah mundur ke H7, kuda D2 lanjut Carlsen, kuda F lompat ke peta D7 menantang pertukaran. Apa bedanya dengan kuda B yang lompat ke peta D7? Dengan memainkan kuda F ini yang ke peta D7 ada opsi bisa bermain dengan pion F-nya. Juga kosongkan ruang bagi menteri, tapi tidak mungkin kawan karena terancam discover juga cukup berbahaya. Dan tantangan ini juga diterima langsung oleh Carlsen dengan kuda pukul kuda D7, diambil balik oleh kuda, dan di sini gajah G2 kawan. Selanjutnya ada pion C6 untuk juga perkuat rantai pionnya membentuk piramida pion yang sangat solid di pusat ini. Dan selanjutnya Carlsen melangkah menteri ke E2. Di sini ada beberapa tujuan dari Magnus Carlsen kawan, yaitu persiapan opsi rokade panjang bisa, rokade pendek juga, tergantung respon dari hitam atau Levon seperti apa. Dan juga dengan adanya menteri ke E2 ini perkuat posisi pionnya sebelum bisa bermain dengan pion C4 yang merupakan juga salah satu karakteristik dari permainan Nimzo Larsen attack untuk coba dobrak di lajur pusat dengan pion C ini.
Dan di sini Levon membalas dengan langkah menteri ke petak C7 dan sekarang mempersiapkan serangan badai pion sayap raja kawan dengan pion F4. Artinya kalau sudah bermain dengan pion F seperti ini, opsinya adalah rokade panjang di langkah berikutnya dari Magnus Carlsen. Dan di sini kawan, gajah ini kalaupun ingin melakukan rokade pendek ini juga cukup riskan kawan. Coba lihat, Carlsen sudah mempersiapkan serangan sayap rajanya dan juga gajah tidak mungkin meninggalkan pion G7-nya. Pion F6 dimainkan oleh Levon Aronian untuk blokade diagonal gelap ini dan opsinya adalah rokade panjang di langkah berikutnya. Rokade panjang oleh Magnus Carlsen. Di sini tidak memilih rokade panjang, bisa melanjutkan langsung juga rokade panjang tak ada masalah. Menteri ke petak A5, pilihan terbaik juga dari Levon kawan. Coba pressure pion yang ada di petak A2 dan Carlsen coba dobrak petak pusat dengan pion E4 meninggalkan pionnya. Levon tidak berani memilih mengamankan raja agar tidak lama-lama di pusat kawan. Rokade panjang juga. Kalau di sini hitam langsung ambil pion A2 yang terlihat gratis, maka putih atau Carlsen akan membuka permainan lajur pusat. Coba lihat dengan adanya menteri kawan, adanya pion, adanya gajah pada diagonal terang panjang ini cukup mengkhawatirkan juga bagi hitam. Memang terlihat hitam akan mempunyai kesempatan melakukan serangan mungkin dengan gajah A3 yang akan diladeni saja oleh putih, gajah pukul gajah. Kalaupun ada skak, masih ada kuda di sini kawan, dan kuda menjaga gajah, tidak ada skak mat lagi. Ya otomatis pertukaran semacam ini akan dilakukan oleh hitam. Setelah raja bergeser ke B1, hitam sudah tidak mempunyai dukungan lagi kawan untuk melakukan serangan terhadap raja putih. Sekarang giliran putih di beberapa langkah berikutnya akan melakukan serangan-serangan, memanfaatkan posisi raja yang berada di pusat kawan. Kalau rokade panjang sekarang dimainkan, di sini putih bisa melanjutkan dengan pion D pukul pion C6 untuk memperlemah posisi pion kawan. Kalaupun di sini hitam melakukan rokade pendek, menteri akan ambil pion ini tempo skak, kuda jatuh kawan. Kalau kalian blokade dengan benteng di peta F7 ini, pion pukul pion, diambil balik oleh pion, diambil balik oleh gajah kawan. Ataupun juga aktifkan kuda untuk juga bisa membantu menteri. Di sini posisi putih masih sangat bagus kawan untuk melancarkan serangan-serangan berikutnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memilih mengamankan raja, rokade, pilihan terbaik. Raja B1, lindungi pionnya. Ada gajah A3, tantang Levon. Diterima langsung oleh Carlsen. Ataupun kalian membuka permainan dengan pion E pukul pion E5 terlebih dahulu. Tapi Carlsen memilih pertukaran gajah gelap langsung. Diambil balik oleh menteri. Dan Carlsen melanjutkan dengan pion E pukul pion D5, pion E pukul balik pion D5, dan lajur E sekarang menjadi satu-satunya lajur terbuka penuh. Sebelum didahului oleh salah satu benteng, Carlsen kuasai penuh lajur E dengan benteng HE1. Dan di sini pion F5 didorong oleh Levon kawan, berikan ruang bagi kuda agar juga tidak didahului dengan pion F5 putih. Dan kalau kalian mencoba ancam menteri dengan benteng bergeser ke lajur E, putih akan meladeni pertukaran menteri dengan sepasang benteng hitam. Memang terkadang menteri masih bisa mengimbangi sepasang benteng kawan. Yang jadi masalah adalah gajah gelap terang ini kawan, posisinya kurang bagus. Ya jelas saja pion F5 akan dilanjutkan di langkah berikutnya kawan. Setelah raja bergeser pion F5, posisi gajah bisa-bisa terjebak kawan. Oleh karena itu Levon menahan diri tidak mengancam menteri, memilih dengan pion F5. Dan di sini kuda F3 lanjut Magnus Carlsen, pion F pukul pion G4, pion H pukul pion G4, ada benteng H F8 serang pion. Pion didorong maju ke F5, jelas kawan, blokade diagonal terang, dan di sini ada kuda F6 serang pion, gajah H3 dimainkan oleh Carlsen. Nah, di sini kawan, gajah H3 ini merupakan langkah yang kurang bagus pertama Magnus Carlsen di game ini. Memang terlihat posisinya untuk melindungi pionnya kawan, tapi langkah terkuat adalah kuda ini bergerak ke peta E5. Jaga pion dan juga persiapan pion didorong untuk menjaga kudanya di pusat, dan kuda nanti menjadi monster yang cukup menakutkan kawan. Tapi memilih dengan gajah H3 kawan, di sini ada pion D4. Berikan ruang bagi kuda lagi kawan, mencoba melakukan skak di sini garbuan keluarga nanti. Berikan dukungan juga bagi menterinya, ancaman skak mat sudah sangat jelas. Dan di sini menteri ke E5 merupakan pilihan terkuat. Carlsen mendorong pion G5-nya kawan. Dengan menteri ke petak E5, kemungkinan akan berlanjut dengan langkah benteng. Mungkin ancam menteri, berikan dukungan juga bagi menterinya. Di sini bisa kalian antisipasi dengan menteri E7 menantang pertukaran menteri, ancam benteng. Setelah pertukaran semacam ini diambil balik kawan, benteng kalian lebih cepat memasuki baris ke-7. Tentu akan coba dieliminasi oleh hitam. Permainan masih dirasa masih cukup menarik kawan. Tapi Carlsen memilih dengan pion G5. Dan di sini pion pukul pion, balasan dari Levon Aronian. Terlihat kurang presisi langkahnya kawan.
Memang ada alasan dari Levon seperti ini kawan. Kalau Stockfish menyarankan langsung ke pusat memberikan ancaman skak di sini, garbuan terhadap benteng terhadap menteri, dukungan bagi menterinya melakukan skak juga kawan. Tapi juga masih bisa diantisipasi oleh putih dengan cara pion ini didorong maju open skak dan raja mungkin bergeser ke peta gelap, menteri ini naik ke peta E5 skak. Setelah raja bergeser, pion diambil, tidak ada ancaman lagi. Mungkin itulah yang sudah dikalkulasi oleh Levon, memilih dengan pion H pukul balik pion G5. Kuda ambil balik pion G5, ancam gajah. Gajah mundur ke G8. Gajah G2 direposisi kembali karena sulit untuk membongkar diagonal ini untuk memberikan ancaman kawan. Jadi reposisi juga untuk mengawasi peta D5 dari aktivitas benteng kuda yang ingin lompat ke peta D5. Benteng tetap diangkat naik ke peta D5. Sayangnya Carlsen di sini salah respon. Gajah ambil benteng kawan. Langkah blunder setelah kuda ambil balik gajah D5, ancaman garbuan keluarga kawan. Di sini, Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-27. Terus apa langkah terbaiknya di posisi ini selain ambil benteng dengan gajah? Langkah terbaiknya adalah menantang pertukaran menteri langsung. Yang seperti yang saya sebut tadi kawan, permainan dirasa masih sangat menarik dengan permainan semacam ini kawan. Tentu akan coba dihadang benteng putih di baris ke-7 dan seterusnya kawan. Tapi Carlsen tidak tahu kenapa dia hilang fokus atau mikirin dikejar-kejar pinjol atau kalah main poker kemarin malam kawan. Dia blunder, gajah ambil benteng D5. Disikat balik oleh kuda dan ancaman berikutnya kawan, ancaman skak garbuan juga dukungan bagi menteri melakukan ancaman skak mat. Setelah kuda melakukan skak, tentu raja bergeser ke peta A1, pion diambil, skak mat kawan. Tak perlu kita lanjutkan lagi. Silakan kalian otak-atik sendiri cara terbaik untuk memperpanjang permainan. Bisa kalian lanjutkan, bisa kalian otak-atik. Itulah kawan, game Magnus Carlsen, game keduanya kalah dari Levon Aronian dengan langkah blunder gajah yang ambil balik benteng. Semoga permainan dari kedua pemain dan ide-idenya bisa jadi referensi dalam permainan Nimzo Larsen Attack. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan untuk video nanti sore, silakan kalian tulis di kolom komentar ingin melihat permainan siapa. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.